Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang masalah kelangkaan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ade Nurani. Perkenalkan nama saya Doni Sabrini. Perkenalkan, nama saya Ali Rafsanjani. Perkenalkan, nama saya Natalia Lekatompesi. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama masalah kelangkaan, yang kedua penyebab kelangkaan, yang ketiga contoh masalah kelangkaan di Indonesia, yang keempat dampak negatif dan upaya menanggulanginya. 1. Masalah kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kelangkaan semakin nyata ketika manusia memanfaatkan sumber daya ekonomi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja modal, dan keterampilan kewirausahaan. Kelangkaan-kelangkaan ada berbagai macam, diantaranya kelangkaan sumber daya, kelangkaan pada hidup tenaga kerja, kelangkaan pada persediaan modal, kelangkaan di bidang kewirausahaan. Dua, penyebab terjadinya kelangkaan. A. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber daya alam yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak semua sumber daya alam dapat diperbarui, sehingga jumlahnya pun terbatas. Contohnya minyak bumi dan mineral, tambang yang memerlukan jutaan tahun untuk terbentuknya kembali. B. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Sebagai pengguna sumber daya alam, manusia harus bertanggung jawab menjaga kelestariannya. Sumber daya alam banyak yang rusak karena ulah manusia. Contoh, banyak hutan yang gundul atau rusak akibat pembalakan liar atau pembukaan lahan untuk perladangan dan perkebunan. Hal ini berdampak besar terhadap keanekaragam hayati yang ada di dalam hutan, sebab akan terjadi pengurangan kuantitas. Hal yang sama juga terjadi di perairan dan laut. Cara penangkapan ikan yang tidak benar, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau, dapat merusak sumber daya alam dan terganggunya ekosistem laut. C. Keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya alam yang ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kekurangan modal. Akibatnya terjadi ketidakefektif dan ketidakefisien dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. D. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Peradaban dan jumlah manusia semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan jenis dan jumlah kebutuhan juga semakin berkembang dan beragam. Di sisi lain, produksi atau penambahan alat pemenuhan kebutuhan belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada, sehingga terjadinya kelangkaan. 3 contoh kelangkaan di Indonesia. Yang pertama, kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak di Indonesia. 2, kurangnya tenaga yang handal. 3, kelangkaan air bersih di berbagai daerah. 4, langkanya batu bara. 5, langkanya lapangan kerja. 6, langkanya bahan pangan. 7, masih sedikitnya wirausaha di Indonesia, dan masih banyak lagi contoh kelangkaan yang ada di Indonesia. 4. Dampak negatif. Kelangkaan suatu barang merupakan salah satu masalah ekonomi. Kelangkaan suatu barang disebabkan karena terbatasnya sumber dari pemuas, sedangkan kebutuhan manusia terus bertambah. Akibat atau dampak negatif dari kelangkaan barang adalah kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. 5. Upaya menanggulangi. Beberapa upaya mengatasi atau menanggulangi kelangkaan antara lain: 1. Menyusun skala prioritas. Penyusun skala perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan, karena menggunakan alat pemuas kebutuhan berdasar sifat mendesak atau tidaknya alat pemuas ini harus dipenuhi. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini berlimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini,
bukan mengeksploitasikan secara berlebihan. 3. Memelihara kelestarian alam. Penebangan hutan secara besar-besaran akan membuat yang menjadi habitat hidup pohon ini akan menjadi gundul dan gersang. Dampak yang terjadi dari kondisi ini adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kurangnya kandungan air di dalam tanah. Maka diperlukan kesadaran manusia untuk melestarikan kekayaan sumber daya alam ini dengan menanami atau meremajakan hutan kembali. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan minimnya serapan bagi sumber daya produktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. 6. Mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Mengelola sumber daya modal berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Ketika pengelolaan sumber daya modal berjalan beriringan dengan pengaturan skala prioritas, maka hal ini sangat membantu seseorang mengatur pengeluarannya dengan baik dan benar. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.